Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Ika. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya, yuk kita menyanyikan lagu Pohon Jambu dulu. Bagi yang belum bisa, nanti ikuti kakak ya. Aku pohon jambu tinggi dan rindang, ini dahanku dan ini rantingku. Bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek. Kali ini kita akan belajar materi kelas 2. Tema hidup bersih dan sehat, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Saat kita menyanyikan sebuah lagu, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menyanyikan lagu dengan memperhatikan kuat lemahnya tekanan dalam lagu itu. Setelah itu, berdasarkan isi teks dalam lagu, kita akan mencari tahu ciri-ciri lingkungan tidak sehat sekitar kita dan mengelompokkan bentuk permukaan benda berdasarkan jumlah sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, adik-adik, kalian masih ingat tidak dengan lagu Membuang Sampah karya Pak Atim Mahmud yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya? Coba kita perhatikan liriknya. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah dinamika. Ayo adik-adik, siapa yang tahu apa itu dinamika? Dinamika adalah kuat dan lemahnya tekanan lagu. Dinamika menunjukkan emosi atau perasaan seperti bahagia dan sedih dalam sebuah lagu. Sehingga saat kita bernyanyi, lagu yang kita nyanyikan akan terdengar merdu. Apakah kamu ingat tanda dinamika dalam lagu Membuang Sampah? Ayo kita perhatikan lagi. Lagu Membuang Sampah mempunyai birama 2/4. Dalam syair lagu ini, ada beberapa syair lagu yang bertanda bergelombang dan beberapa lagi bertanda garis lurus. Itu artinya, beberapa syair lagu harus dinyanyikan dengan tekanan yang kuat dan beberapa lagi dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Syair lagu dengan tanda garis lurus berarti harus dinyanyikan dengan keras atau tekanan yang kuat. Sedangkan syair lagu dengan tanda bergelombang berarti harus dinyanyikan dengan lembut. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagu Membuang Sampah. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu.
seperti halnya ketika bernyanyi. Ketika membaca pun, kita juga harus memperhatikan beberapa hal agar bacaan yang kita baca dapat didengar dan dipahami dengan baik. Maka dari itu, kita harus memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat saat membaca, selain memperhatikan pemenggalan kata dalam kalimat. Adik-adik tahu apa itu lafal dan intonasi? Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa. Jadi, saat membaca, pengucapan bunyi-bunyi bahasa atau kata atau kalimat harus jelas. Sedangkan intonasi adalah lagu kalimat. Ayo adik-adik, kita belajar membaca bersama-sama dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat? Apakah gambar ini menunjukkan lingkungan rumah yang sehat? Kenapa? Ya, betul. Gambar ini menunjukkan lingkungan rumah yang tidak sehat karena banyak sampah dan ada tumbuhan yang layu. Kamu ingat lagu Si Nyamuk? Asyik kan lagunya? Lagu Si Nyamuk Nakal menceritakan tentang akibat dari lingkungan rumah yang tidak sehat. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dari lingkungan rumah yang tidak sehat. Yang pertama, coba dilihat
Gambar apakah ini? Ya, ciri yang pertama rumah yang tidak sehat adalah banyak sampah berserakan. Yang kedua, tanaman layu dan tanah gersang. Hal ini biasanya terjadi karena si pemilik rumah jarang menyiram tanaman di sekitar rumah. Ciri lingkungan rumah yang tidak sehat selanjutnya adalah rumah berada di lingkungan yang kumuh. Coba perhatikan kondisi rumah yang terdapat pada gambar. Kondisi rumah yang terdapat pada gambar sungguh tidak sehat. Kenapa? Ya, karena tidak terawat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya banyaknya retakan pada dinding rumah, atap rumah yang bocor, banyaknya sampah berserakan di sekitar rumah, serta sedikitnya tanaman yang tumbuh di sekitar rumah. Kondisi rumah yang seperti ini akan menyebabkan polusi, baik itu polusi udara maupun polusi air. Sehingga lingkungan rumah yang seperti ini tidak sehat untuk ditinggali oleh manusia. Lingkungan rumah yang kotor membuat penghuninya mudah terserang penyakit. Hal ini karena banyak hewan pembawa penyakit hidup di lingkungan yang kotor dan banyak sampah. Beberapa hewan pembawa penyakit ini antara lain nyamuk. Apabila di sekitar rumahmu terdapat banyak sampah-sampah kaleng yang di dalamnya ada genangan air, bisa jadi banyak nyamuk berkembang biak di sana. Apalagi ketika musim hujan tiba. Seperti kita ketahui bahwa nyamuk menjadi perantara penyakit demam berdarah yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa nyamuk tidak bisa berkembang biak di sekitar kita. Selanjutnya, kecoa. Hewan ini juga tinggal di lingkungan yang kotor. Selain itu, lingkungan yang tidak terawat juga menjadi tempat tinggal favorit bagi hewan ini. Hewan selanjutnya adalah lalat. Seperti halnya kecoa, lalat juga hidup di lingkungan yang kotor, terutama pada sampah yang menumpuk dan bau. Hewan yang selanjutnya adalah tikus. Adanya tikus di sekitar kita juga menjadi ciri bahwa lingkungan yang kita tinggali masih belum cukup bersih dan sehat. Tikus menjadi perantara beberapa penyakit bagi manusia. Gigitan dan cakaran tikus dapat menyebabkan demam. Gangguan lainnya juga dapat disebabkan oleh kutu dari badan tikus, air kencing tikus, hingga kotoran tikus yang tercampur pada makanan. Tentunya adik-adik tidak mau kan terjangkit penyakit akibat lingkungan yang kita tinggali tidak sehat? Berikut ini beberapa hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan agar lingkungan sekitar rumah kita bersih, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang pertama, membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Kita bisa memilih-milih sampah yang bisa didaur ulang ataupun sampah yang bisa membusuk sebelum membuangnya. Yang kedua, menyapu halaman rumah. Rumah yang bersih membuat sejuk bagi mata yang memandang, bukan? Nah, yang ketiga, yang bisa adik-adik lakukan adalah menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari. Tanaman di lingkungan sekitar rumah menjadikan rumah tampak asri dan enak dipandang. Apalagi jika musim berbunga tiba. Bunga yang warna-warni tampak enak dilihat. Adik-adik, coba perhatikan beberapa gambar sampah yang biasanya ada di sekitar kita ini ya. Sampah apakah ini?
Ya, betul. Yang pertama adalah potongan kertas. Yang kedua adalah kemasan makanan. Coba perhatikan baik-baik. Kedua sampah ini mirip bangun datar apa ya? Potongan kertas dan kemasan makanan ini sama-sama berbentuk segi empat, namun jenisnya berbeda. Bisakah adik-adik membedakannya? Potongan kertas ini berbentuk potongan kertas ini berbentuk jajar genjang. Sedangkan kemasan coklat ini berbentuk persegi panjang. Berikut ini beberapa jenis segi empat yang bisa adik-adik ketahui. Yang pertama, belah ketupat. Yang kedua, jajar genjang. Yang ketiga, persegi. Yang keempat, persegi panjang. Dan yang kelima, trapesium. Segi empat adalah salah satu jenis dari bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung dengan permukaan yang datar. Dalam bangun datar ada beberapa istilah, yaitu sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan bangun datar berikut ini. Sisi adalah bidang yang memisahkan bagian luar dan bagian dalam pada suatu bangun datar. Sudut adalah suatu bidang datar yang memiliki pojok. Sedangkan titik sudut adalah pertemuan dua sisi pada suatu bangun datar. Setiap bangun datar memiliki jumlah sisi, sudut, dan titik sudut yang berbeda-beda. Ayo adik-adik, sekarang kita hitung jumlah sisi pada bangun jajar genjang berikut ini. 1, 2, 3, 4. Jajar genjang memiliki 4 sisi. Sekarang kita hitung jumlah sudutnya ya. 1, 2, 3, 4. Jajar genjang juga memiliki 4 sudut. Sedangkan jumlah titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Jajar genjang memiliki 4 titik sudut. Ayo kita hitung juga jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun persegi panjang ini ya. 1, 2, 3, 4. Persegi panjang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Persegi panjang juga memiliki 4 sudut. Kita hitung titik sudutnya ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata persegi panjang juga memiliki 4 titik sudut. Sekarang, ayo kita hitung juga jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun segitiga. 1, 2, 3. Segitiga memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Segitiga juga memiliki 3 sudut. Sekarang, jumlah titik sudutnya ada 1, 2, 3. Segitiga ternyata juga memiliki 3 titik sudut. Nah, adik-adik,
Yuk kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang dinamika lagu, membaca teks dengan memperhatikan lafal dan intonasi, serta mengenal sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Sampai jumpa adik-adik.